Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi struktur leksikal yang beranggotakan 1. Anissa Quinanita Arini NIM 2010444. 2. Isma Dika Oktaviani NIM 2010462. 3. Devina Putri Permatasari NIM 2010464. Dan yang terakhir saya sendiri, Dendi Almajid Adi Pranata NIM 2010470. Struktur leksikal dan maknanya. Struktur leksikal adalah bermacam-macam pertalian semantik yang terdapat di dalam kata. Suatu kata merupakan hubungan satu sama lain dalam berbagai bentuk. Ini merupakan akibat dari kandungan komponen makna yang kompleks. Ada beberapa hubungan semantis antar makna yang memperlihatkan adanya persamaan, pertentangan, tumpang tindih, dan sebagainya. Hubungan inilah yang dikenal dalam ilmu bahasa, diantaranya sebagai sinonimi, polisemi, homonimi, hiponimi, dan antonimi. Jika leksikon kita samakan dengan kosakata atau perbendaharaan kata, maka leksem dapat kita persamakan dengan kata. Dengan demikian, makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang bersifat leksikon, bersifat leksem, atau bersifat kata. Lalu, karena itu dapat pula dikatakan makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Macam-macam struktur leksikal. Sinonim. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu onoma yang berarti nama dan sin yang berarti dengan. Maka secara harfiah sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Contoh, gagah, tegap, perkasa. Kesamaan makna atau sinonim dapat ditentukan dengan 3 cara, yakni yang pertama, substitusi atau penyulihan. Hal tersebut terjadi jika kata dalam konteks tertentu dapat disulih dengan kata lain dan makna konteks tidak berubah, maka kata tersebut disebut sinonim. Yang kedua, pertentangan. Dalam menentukan sinonim, dalam cara ini kita dapat mempertentangkan suatu kata dengan sejumlah kata lain. Yang terakhir, penentuan konotasi. Jika terdapat perangkat kata yang memiliki makna kognitifnya sama tetapi makna emotifnya berbeda, maka itu tergolong sinonim. Di sini saya, Anissa Quinanita Arini, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya adalah polisemi. Polisemi berasal dari kata poli yang berarti banyak dan sema berarti tanda. Dapat dikatakan bahwa polisemi adalah kata yang memiliki bermacam-macam makna. Menurut Mulyono dalam Matrikulasi Linguistik 22 dan 29 Oktober 2002, polisemi merupakan suatu kata yang dipergunakan untuk berbagai keperluan, tetapi masih berhubungan dalam maknanya. Dengan demikian, polisemi adalah relasi makna suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu, atau kata yang memiliki makna yang berbeda-beda tetapi masih dalam satu aluran arti. Contohnya, kata kepala. Kata kepala yang pertama bermakna bagian tubuh dari leher ke atas, seperti yang terdapat pada manusia dan hewan. Yang kedua, kata kepala dapat bermakna bagian dari sesuatu yang terletak di sebelah atas atau depan. Kata kepala dapat bermakna pula, yaitu pemimpin atau ketua seperti kepala sekolah, kepala kantor, dan kepala bagian. Yang selanjutnya adalah homonimi. Kata homonimi berasal dari bahasa Yunani kuno onoma yang artinya nama, dan homo yang artinya sama. Secara harfiah, homonimi dapat diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal lain. Linguistik 22 dan 29 Oktober 2002, homo sedikitnya mempunyai 2 makna. Yang pertama yang berasal dari bahasa Latin yang bermakna manusia. Kedua, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama. Jadi, homonimi adalah beberapa kata yang mempunyai kesamaan bentuk dan pelafalan tetapi maknanya berbeda. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya homonimi ialah yang pertama, kata-kata yang berhomonimi itu berasal dari bahasa atau dialek yang berbeda. Yang kedua, kata-kata yang berhomonimi itu terjadi sebagaimana hasil proses morfologis. Contohnya yang pertama, bisa. Dalam bahasa Jawa berarti sanggup atau dapat, sedangkan dalam bahasa Melayu berarti itu racun. Yang kedua, ketoprak. Dari bahasa Jawa berarti sebangsa sandiwara dengan menari dan menyanyi disertai gamelan. Sedangkan di Jakarta kata ketoprak
merujuk kepada nama makanan yang terdiri dari tahu, toge, kecap, dan sebagainya. Kata hiponimi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu onoma berarti nama dan hipo berarti di bawah. Jadi secara harfiah hiponimi berarti nama yang termasuk di bawah nama lain. Kerov menyatakan bahwa hiponimi adalah semacam relasi antar kata yang berwujud atas bawah atau dalam suatu makna terkandung sejumlah komponen yang lain. Harimurti Kiridalaksana dalam kamus linguistiknya juga berpendapat bahwa hiponimi adalah hubungan dalam semantik antara makna spesifik dan makna generik. Makna generik yaitu unsur leksikal yang maknanya mencakup segolongan unsur. Contohnya kata bemo dan kendaraan. Kata bemo berhiponim terhadap kata kendaraan, sebab bemo adalah salah satu jenis kendaraan. Selanjutnya ada antonimi. Kata antonimi berasal dari kata Yunani kuno, yaitu onoma yang artinya nama dan anti yang artinya melawan. Dengan demikian, secara harfiah, antonim berarti nama lain untuk benda lain pula. Bila sinonim lebih mengacu pada perhubungan makna yang bertalian dengan kesamaan makna, maka antonim lebih cenderung pada perhubungan makna yang bertalian dengan perlawanan makna. Contohnya, pada kata besar, kecil, kuat, lemah, baik, dan buruk. Kemudian ada varietas polisemi. Polisemi mempelajari satu kata, bentuk atau struktur yang memiliki lebih dari satu makna. Pemahaman ini bertumpang tindih dengan homonimi atau homograf sama bentuk dan homofon sama bunyi. Homograf dapat mempunyai makna lebih dari satu polisemi. Varietas polisemi ini terjadi karena hubungan motivasi antara makna yang bersifat polisemi dan homonimis. Bermacam-macam cara hubungan antara makna yang bersifat polisemis. Ada yang disebut perbedaan makna hubungan linear dan non-linear. Yang pertama, hubungan polisemi linear. Hubungan polisemi linear terjadi antara kata yang polisemis dan merupakan hubungan linear antara makna linear yang satu dengan yang lain. Secara khusus dapat dibedakan antara makna spesifik dan generik. Bila kita tahu salah satu makna kata itu lebih mendasar dari yang lain, bila X lebih mendasar dari Y dan Y lebih spesifik dari X, maka Y merupakan makna khusus spesifik daripada X. Mutatis mutandis untuk generalisasi. Hubungan polisemi linear terdiri dari autohiponimi, automeronimi, autosuperordinat, dan autolonimi. Yang kedua ada hubungan polisemi nonlinear. Hubungan polisemi nonlinear yang dibahas di sini adalah metafor dan metanomi. Metafor berdasarkan definisi kamus adalah the use of a word or phrase to mean something different from the literal meaning, menurut Oxford Advanced Dictionary. Hal tersebut tidak memperjelas karena tidak menunjukkan kiasan secara rasional untuk keanehan dalam praktiknya, dan seolah-olah menyatakan bahwa metafor dari sisi baiknya kecerobohan dan sisi buruknya menyalahi peraturan. Polisemi nonlinear berikutnya adalah metonimi yang merupakan strategi kedua untuk memperluas makna. Metonimi ini berhubungan erat dengan proporsi dari kasus polisemi yang regular atau teratur. Di dalamnya ada makna alternasi paralel yang diterapkan pada kelas. Contoh seperti pohon kayu. Dengan catatan dengan adanya pohon oak, as, beech, cherry, dan pinus atau cemara. Ya, yang selanjutnya meronimi. Partonimi atau meronimi adalah bentuk ujaran yang maknanya merupakan bagian atau komponen dari bentuk ujaran yang lain. Menurut Haier 2009 halaman 101. Meronimi menyatakan adanya kata atau unsur leksikal yang merupakan bagian dari kata lain. Jika kita menyebutkan sebuah kata, maka tanpa perlu dijelaskan, makna kata tersebut sudah mewakili kata lain. Sedangkan menurut Kristal, meronimi adalah hubungan
bagian, dan keseluruhan. Dalam meronimi, suatu benda diuraikan menurut unsur-unsur yang membangunnya. Jadi, unsur-unsur harus lengkap untuk membentuk yang di atas. Konsep meronimi hampir serupa dengan hiponimi dan hipernimi, yang hanya saja pada meronimi, kata unsur leksikal yang ada merupakan bagian dari makna kata lain, bukan jenis atau macam dari benda lain. Ya, contohnya, yang pertama ada pintu, jendela, dan atap, merupakan meronimi dari rumah. Yang kedua ada roda, knalpot, dan mesin, adalah meronimi dari kendaraan bermotor. Meronimi tidak bersifat dua arah, melainkan bersifat satu arah. Pintu adalah meronimi dari rumah, tapi rumah bukan meronimi dari pintu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.